Bayangkan seorang pemuda gembel yang hidupnya selalu tak dianggap, tidur dimperan dengan perut lapar. Suatu malam, ia menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Seorang wanita kaya yang sedang hamil besar ditendang keluar dari rumah mewahnya sendiri oleh keluarganya. Semua orang hanya terdiam, menonton tanpa peduli. Namun, di saat semua berpaling, pemuda gembel itu justru melangkah maju. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh haru ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar dukungan kalian di bawah agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah untuk kalian semua. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya Robbal Alamin. Jalu sudah hafal bunyi malam di kota pinggiran itu. Desis hujan yang memukul seng, derit pintu warung yang setengah menggantung, dan denting sendok dari penjual kopi keliling yang tersisa satu termos saja. Ia meringkuk di emperan toko bahan bangunan, beralas kardus bekas yang sudah lembab. Jaket tipisnya menghitam di bagian siku, baunya bercampur antara aspal basah dan asap knalpot. Perutnya bergejolak, memintanya bangun, memintanya bergerak, memintanya menelan apa saja yang bisa mengganjal. Tetapi malam kadang tidak murah hati, hanya menyodorkan angin yang menusuk tulang. Sejak pagi tadi, ia diseret sunyi. Sejak siang, ia diseret ejek. Ada yang tertawa saat melihatnya memungut roti jatuh, ada yang mengipas-ngipas seolah dirinya serangga yang mengganggu. Di pasar, pedagang buah menepis tangannya ketika ia menawarkan tenaga untuk menurunkan keranjang. Di pangkalan angkot, sopir yang dulu kenal baik pura-pura sibuk menggesek layar ponsel. Jalu memutuskan diam, menyimpan semua dalam dada. Di tempat yang paling sunyi, ia belajar menimbang harga diri tanpa angka. Menjelang tengah malam, hujan berubah seperti tabir yang bergerak. Lampu-lampu jalan memantul di genangan, menggambar kota seperti lukisan minyak yang tersapu tangan anak kecil. Dari posisinya di emperan, Jalu melihat ke arah perumahan mewah yang berdiri tidak jauh, dibatasi pagar tinggi berbatu putih, gerbangnya mengilap bagai gigi raksasa. Disitulah, kata orang, tinggal keluarga-keluarga yang namanya sering disebut di spanduk donasi, di baliho lebaran, di daftar donatur acara kecamatan. Di siang hari, para satpamnya berdiri tegak dengan seragam rapi. Di malam basah seperti ini, lampu pos jaga tetap menyala, memandikan batu-batu gerbang dengan kilau dingin. Jalu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang bergeser dalam dada ketika memandang gerbang itu. Bukan iri, bukan marah, hanya sejenis jarak yang begitu lebar sampai-sampai lelah pun rasanya malas menyeberanginya. Ia menangkupkan kedua telapak, merapatkan ke bibir, membisikkan doa pelan kepada Allah agar malam ini memberinya rezeki sekecil apapun. Mungkin sebungkus nasi kucing, mungkin selimut bekas. Ia tidak meminta banyak. Sejak lama ia berhenti meminta banyak. Gemuruh ban mobil pecah genangan. Sebuah sedan hitam melaju pelan lalu berbelok ke sisi kiri gerbang batu putih. Lampu rem menyala, memerah di kulit hujan. Dari balik pagar, terdengar suara yang awalnya berbisik, lalu mendadak pecah. Jalu menajamkan telinga. Satu kalimat melesat seperti batu dari ketapel. Kalimat itu tajam, terburu-buru, dan terlalu dingin untuk malam selembut ini. Pintu samping gerbang terbuka. Seorang perempuan muncul, mengenakan daster satin panjang warna krem yang basah tersapu hujan. Perutnya menonjol, besar, bergerak pelan seirama napas yang tersengal. Di belakangnya, dua orang berdiri di bawah naungan lampu teras. Seorang pria setengah baya dengan wajah kaku dan seorang perempuan muda bertangan bersilang. Di sisi mereka, satpam menjaga jarak, bingung, antara aturan kerja dan perintah tuan. Keluar. Malam ini juga. Jangan bawa apa-apa dari rumah ini. Suara pria itu datar. Ia tidak berteriak. Tetapi tiap hurufnya seperti menggugurkan daun dari pohon. Perempuan hamil itu berdiri gemetar. Aku? Dingin. Biarkan aku ambil kemeja atau apa saja. Hujan terlalu deras. Bibirnya bergetar, suaranya pecah seperti kaca tipis. Engkau masih berani meminta setelah mempermalukan keluarga ini? Sahut perempuan muda dengan senyum miring. Pergi. Biar warga tahu, wanita yang selalu tampak sempurna di arisan ternyata. Ya, seperti ini. Satpam memandang ke tanah, menelan ludah. Jalu bangkit perlahan dari kardusnya, berdiri di tepi emperan, tak berani melangkah. Detah hujan terasa seperti derap kaki kuda di telinga. Ia melihat perempuan itu mengusap perutnya,
wajahnya pucat, tangannya menahan samping pinggang seolah sedang menyambung nafas yang tercecer. Pria setengah baya mengangkat tangan. Buka gerbang kecil. Antarkan keluar. Aku tidak ingin ada drama di dalam. Kunci berputar, besi beradu. Pintu kecil di samping gerbang bergerak membuka, mengeluarkan bunyi panjang seperti keluhan. Perempuan hamil itu melangkah, menuruni 3 anak tangga kecil ke jalan. Cahaya lampu dari halaman yang hangat langsung berubah hambar ketika menimpa permukaan aspal hitam. Ia menunduk, menahan angin, dan sewaktu langkahnya goyah, tumitnya terpeleset oleh air. Ia hampir jatuh, dan dalam detik itu, Jalu merasakan sesuatu menonjok dadanya dari dalam, refleks yang lebih cepat dari rasa takut. Jalu melompat dari emperan, berlari kecil melewati selokan kecil, melawan hujan yang menampar wajah. Sandalnya terpaksa ditinggalkan karena licin. Kakinya telanjang, dingin, tetapi geraknya mantap. Ia tiba tepat saat perempuan itu kehilangan keseimbangan. Tanpa menunggu izin, ia menahan siku perempuan itu dengan kedua tangan. Tubuh mereka sama-sama oleng lalu diam, saling menahan jatuh. Pelan. Tarik napas panjang, kata Jalu lirih. Bertopang di lengan saya. Hujan begini, licin. Perempuan itu menoleh. Sorot matanya campuran antara takut, lega, dan malu. Hujan menempelkan rambut ke pelipisnya. Terima kasih. Ucapnya patah-patah. Aku, pusing. Di balik gerbang, perempuan muda mengangkat alis. Lihat, bahkan penolongmu pengemis. Ucapnya, menekan kata terakhir seperti paku. Sungguh pas. Pria setengah baya tidak tersenyum. Satpam. Suruh orang itu menjauh. Satpam melangkah, payung di tangan, ragu-ragu mendekat. Namun Jalu tidak bergerak mundur. Ia menegakkan punggung yang kurus, merasakan beban lengan perempuan itu di tangannya. Di sekitar mereka, hujan menjadi selimut yang menyamarkan. Lampu jalan di dekat situ berkelip, seolah menimbang akan padam atau tetap menyala. Pak, kata Jalu sopan, nada suaranya tetap lembut. Ibu ini sedang hamil besar. Hujan deras. Biar saya antar ke tempat yang lebih teduh dulu, lalu saya pergi. Tidak akan merepotkan siapa-siapa. Satpam memandang ke belakang, mencari isyarat. Perempuan muda menggeleng pelan, bibirnya tersenyum seperti pisau. Pria setengah baya menatap Jalu tanpa berkedip, kemudian menghela napas, menahan sesuatu yang sulit ditebak, mungkin gengsi, mungkin kemarahan. Ambil saja payungnya, antar sampai pos ronda. Setelah itu, kau pergi, katanya datar. Satpam menyerahkan payung. Jalu membukanya, memiringkannya agar lebih menutupi perempuan hamil itu. Mereka berjalan pelan menyusuri tepi jalan. Genangan air merendam mata kaki Jalu, dinginnya merambat ke betis sampai lutut. Tetapi dalam dingin gelap itu, ia merasakan hangat yang tidak datang dari cuaca. Hangat karena bisa berguna. Hangat karena tangan seseorang berpegangan pada lengan kurusnya dengan yakin. Namaku Nadira, lirih perempuan itu di sela hujan. Terima kasih. Aku tidak sanggup berdiri tadi. Jalu, jawabnya pendek. Jangan banyak bicara dulu. Atur napas. Kita berlindung di pos ronda. Mereka berhenti di pos ronda kecil yang pintunya menutup setengah, bergantung pada engsel longgar. Di dalamnya ada bangku kayu, jam dinding tua, dan kalender warung rokok. Jalu menurunkan payung, mengguncang airnya di luar, lalu membantu Nadira duduk. Ia melepas jaket tipis yang basah untuk mengelap lantai bangku agar tidak licin. Nadira menunduk, memegang perut, memejamkan mata beberapa detik. Nafasnya mulai teratur, tetapi wajahnya tetap pucat. Perut terasa menegang sejak sore, ucap Nadira pelan, memilih kata-kata seperti orang berjalan di atas jembatan bambu. Aku pikir bisa tenang di kamar. Ternyata kalimatnya menggantung. Hujan menutup kekosongan itu dengan desis panjang. Dari kejauhan, anjing menggonggong pendek. Sebuah motor melewati jalan perlahan, ban menciprat air ke arah selokan. Jalu menoleh ke arah gerbang batu putih. Bayangan 3 orang masih tampak di sana, kabur oleh tirai hujan. Ia bisa merasakan mata mereka, terutama mata yang terbiasa memerintah. Jalu tidak tahu apa yang terjadi di balik pagar mewah itu, tidak tahu drama apa yang menggelegak di keluarga yang kerap dipuja warga.
Yang ia tahu hanya satu. Malam ini, ada 2 nyawa yang harus selamat lebih dulu. Semua yang lain urusan nanti. Minum dulu, kata Jalu, mengeluarkan botol air kecil dari tas Goni yang lapuk. Sisa dari sore tadi, belum disentuh. Pelan saja. Nadira menatap botol itu, ragu. Butir-butir hujan di bulu matanya berkilat. Kau juga butuh. Kalau saya minum, saya tambah mengantuk, ujar Jalu sambil tersenyum kecil. Nanti saya tidak bisa berjaga. Nadira meneguk sedikit air, menahan pahit yang naik ke tenggorokan. Di luar pos ronda, dunia masih basah dan dingin. Di dalam, ada 2 orang yang diam-diam saling menyandarkan keberanian. Dari arah perumahan, langkah-langkah tergesa terdengar mendekat. Satpam datang bersama 2 orang berseragam hitam dari keamanan lingkungan, membawa senter besar. Cahaya putih menyapu pos ronda, memantul pada jam dinding, pada mata Jalu, pada pipi Nadira yang pucat. Senter itu berhenti di wajah Jalu lebih lama, seakan sedang mengukur kadar pantasnya seseorang di mata dunia yang senang mengukur. Maaf, kata salah satu petugas, nada suaranya resmi. Sesuai perintah keluarga, ibu ini tidak diperkenankan berada di sekitar area rumah lagi. Kami akan mengantarkan keluar perumahan. Tuan meminta urusan ini selesai malam ini juga. Nadira menegang. Tangannya meremas ujung bangku. Jalu menoleh pelan, menatap petugas dengan sorot mata yang jernih. Dalam kepalanya, kata-kata berderak seperti dahan kering. Ia menghitung cepat kemungkinan yang tersedia, menimbang jarak ke puskesmas terdekat, menakar isi kantongnya yang hanya koin dan 2 lembar uang lecek. Di luar sana, hujan belum menunjukkan tanda akan berhenti. Di sini, di bawah atap tipis pos ronda, 2 nyawa bergantung pada keputusan yang akan ia ambil. Kalau harus keluar perumahan, kami minta satu hal saja. Ucap Jalu pelan, suaranya setenang aliran air di parit kecil. Bolehkan kami menunggu sampai hujan sedikit mereda? Kondisi ibu ini belum stabil. Setelah itu, saya sendiri yang akan mengantar. Petugas saling pandang. Senter bergerak turun naik, jatuh ke lantai pos ronda yang bergurat, lalu kembali ke wajah Jalu. Ada sejenak hening yang panjang dan berat, seolah seluruh malam menahan napas. Dari kejauhan, terdengar sirene samar yang makin lama makin jelas, entah dari mobil patroli atau ambulans yang kebetulan melintas. Di antara bunyi hujan dan sirene yang mendekat, Jalu merapatkan jemari di samping lutut, menahan gemetar yang bukan karena dingin. Di dalam dadanya, keyakinan mekar seperti api kecil yang bersikeras tetap menyala di bawah kayu basah. Apapun yang terjadi setelah ini, ia sudah memilih berdiri di sisi yang ia percaya benar. Dan malam itu, di pos ronda kecil yang berbau kayu tua dan kalender usang, pilihan itu akan segera diuji ketika cahaya sirene memantul di gerbang batu putih dan langkah-langkah berat menyeberangi genangan. Cahaya merah biru berputar-putar di antara tirai hujan, menorehkan warna asing di dinding rumah-rumah mewah. Sirene itu semakin dekat, bunyinya menderu, mengguncang udara yang lembab. Nadira menutup mata, tubuhnya berguncang kecil, sementara tangannya masih mencengkram ujung bangku kayu di pos ronda. Nafasnya tersengal, dan sesekali ia menahan perutnya, seolah menekan rasa nyeri yang datang tanpa aba-aba. Jalu duduk di sampingnya, tubuhnya kurus dan kuyup, tetapi matanya menatap lurus ke arah gerbang batu putih yang kini terbuka lebih lebar. Dari dalam, seorang lelaki berpayung besar hitam muncul, diikuti 2 wanita muda yang bersembunyi di balik tudung jaket hujan. Langkah mereka tergesa, namun sorot mata mereka tajam seperti pisau. Ambulans berhenti tepat di depan pos ronda. 2 petugas medis turun, membuka pintu belakang, dan mengeluarkan tandu. Mereka berbicara cepat, menanyakan siapa yang butuh pertolongan. Nadira menoleh pelan, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Aku tidak ingin masuk ambulans, aku takut, katanya lirih. Suaranya hampir hilang ditelan derasnya hujan. Salah satu wanita muda yang berdiri di dekat gerbang mewah itu mendengus. Lihat, masih berani membantah. Bahkan sekarang pun dia hanya membawa malu. Biarkan saja, masukkan ke mobil. Semakin cepat pergi dari sini semakin baik. Jalu berdiri, menegakkan tubuh yang kurus, lalu mengangkat tangan. Tunggu, ucapnya, suaranya tegas meski gemetar oleh dingin. Ibu ini butuh ketenangan. Jangan diseret seperti barang buangan. Kalau mau dibawa, biarkan dia yakin dulu,
Biarkan dia merasa aman. Petugas medis menatap Jalu dengan kening berkerut. Mereka tampak ragu, terjebak antara prosedur dan situasi yang janggal. Lelaki berpayung hitam maju selangkah. Suaranya berat, penuh kuasa. Siapa kamu? Pengemis? Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Kalau dia ingin keras kepala, itu bukan urusanmu. Nadira tiba-tiba menangis, suaranya pecah di antara hujan. Aku tidak punya siapa-siapa. Kalian tega mengusirku malam ini, padahal aku hanya ingin anakku lahir selamat. Ia menunduk, air matanya bercampur dengan hujan yang menetes dari atap pos ronda. Kalimat itu membuat hening yang aneh. Para petugas medis saling pandang, jelas hati mereka goyah. Jalu menunduk sebentar, lalu menatap Nadira dengan sorot penuh keyakinan. Ia berlutut di hadapannya, lalu berkata pelan tapi jelas, "Kalau tidak mau naik ambulans, aku akan menemanimu sampai kau merasa kuat. Aku akan jaga supaya kau tidak jatuh. Percayalah, Ibu. Allah pasti menolong." Nadira menatap mata Jalu, ada seberkas cahaya tipis di balik rasa takutnya. Ia mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Tangan kurus Jalu menopang lengannya, mengangkatnya berdiri. Payung hitam di atas kepala mereka seakan tak cukup besar untuk menutup seluruh badai, tapi langkah itu membuat orang-orang yang menonton membeku. Wanita muda yang tadi mengejek mendecak kesal. Sungguh memalukan. Seorang gembel jadi pahlawan pura-pura. Dunia sudah terbalik. Namun Jalu tidak menoleh. Ia fokus menuntun Nadira melewati genangan, menuju ambulans yang pintunya terbuka. Petugas medis kini lebih lembut, menurunkan suara mereka, menawarkan selimut hangat. Nadira masih ragu, tapi kali ini ia tidak sendirian. Lengan kurus Jalu menjadi sandaran yang membuatnya berani melangkah setapak lebih dekat. Tiba-tiba, dari arah perumahan, suara orang-orang mulai terdengar. Warga yang penasaran keluar dari rumah-rumah, payung di tangan, bisik-bisik menyebar di antara gemuruh hujan. Itu bukan Nyai Nadira? Kok sampai ditendang keluar begitu? Astaga! Keluarga kaya itu tega sekali. Lihat siapa yang menolongnya. Itu kan si Jalu, anak jalanan itu. Bisikan itu semakin ramai. Tatapan orang-orang kini bukan lagi hanya pada Nadira, melainkan juga pada Jalu. Sosok yang biasanya mereka abaikan, yang mereka anggap sampah kota, kini berdiri tegak memayungi seorang wanita kaya hamil besar. Kontras itu seperti pukulan telak bagi mata yang terbiasa menilai dengan harta. Petir menyambar jauh di langit, mengguncang malam. Hujan semakin deras, tapi suasana justru semakin panas oleh bisik-bisik warga. Lelaki berpayung hitam memutar badan, wajahnya menegang. Ia tidak suka menjadi tontonan. "Cepat bawa dia pergi, jangan bikin keributan di sini," serunya. Namun langkah Jalu sudah lebih dulu menuntun Nadira ke ambang pintu ambulans. Petugas medis menyambut, membantu dengan hati-hati. Nadira menoleh sekali lagi ke arah Jalu, matanya penuh air. "Jangan pergi, aku butuh kau ikut bersamaku," bisiknya lemah. Kata-kata itu menghantam dada Jalu lebih keras dari hujan manapun. Ia menatap Nadira lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, aku ikut. Kau tidak sendirian." Dan malam itu, ketika pintu ambulans mulai menutup, suara sirene kembali meraung. Warga menatap dengan mata lebar, sementara keluarga yang berdiri di balik gerbang batu putih hanya bisa diam dengan wajah yang diselimuti gengsi. Tak ada yang menyangka, seorang pemuda gembel yang selalu diremehkan, kini menjadi penopang utama bagi wanita yang baru saja diusir dari rumah mewahnya. Ambulans melaju, meninggalkan bayangan rumah-rumah besar yang mulai sepi. Di dalamnya, antara lampu redup dan aroma obat, Jalu duduk di samping Nadira, menggenggam tangannya erat. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, langkah kecil ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di kejauhan, sirene menjauh. Namun bisik-bisik warga yang menyaksikan kejadian itu tidak padam. Mereka menyebar, berputar, dan menjadi bara cerita yang siap membakar nama keluarga kaya itu dengan rasa malu. Dan semua berawal dari seorang gembel yang tak pernah dianggap. Ambulans itu berhenti dengan suara rem yang berdecit di depan rumah sakit besar yang masih terang meski malam sudah dalam. Lampu putih di koridor menyilaukan, lantainya berkilat basah oleh jejak sepatu yang tergesa-gesa. Pintu ambulans terbuka, dua petugas medis segera menurunkan tandu.
Nadira masih berpegangan erat pada tangan Jalu, seakan takut dilepaskan. Pelan-pelan, Bu. Tarik napas. Kami bawa ke ruang periksa dulu, ujar salah seorang perawat. Jalu ikut turun, sandal tipisnya kembali terbenam oleh genangan air di halaman parkir. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan, dan tas goni di punggungnya sudah berubah hitam oleh lumpur. Namun, ia tetap setia berada di samping tandu, menatap Nadira yang tampak lemah. Begitu mereka memasuki lorong rumah sakit, beberapa mata langsung menoleh. Pasien dan keluarga yang menunggu melirik dengan tatapan heran. Itu istrinya orang kaya perumahan Batu Putih, kan? Bisik seseorang. Kenapa sampai begini? Sambung yang lain. Namun lebih banyak lagi yang menatap sinis kepada Jalu. Penampilannya yang dekil, bau hujan bercampur aspal, dan tas lusuh membuatnya tampak asing di tempat sebersih itu. Di ruang gawat darurat, Nadira dipindahkan ke ranjang periksa. Seorang dokter muda dengan jas putih segera datang, memeriksa tekanan darah, memantau detak jantung janin, lalu memberi perintah cepat kepada perawat. Pasien kelelahan, kemungkinan kontraksi palsu. Harus istirahat total. Siapkan infus dan cek darah. Nadira berusaha membuka mata, menoleh pada Jalu yang berdiri canggung di dekat pintu. Jangan pergi, tetap di sini. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Namun sebelum Jalu bisa menjawab, dua pria berjas rapi masuk tergesa. Dari raut wajah dan postur tubuh, jelas mereka anggota keluarga besar. Salah satunya segera mengangkat tangan, menunjuk Jalu dengan sorot tajam. Siapa orang ini? Mengapa ada pengemis di ruangan pasien? Keluar! Perawat menoleh bingung, dokter muda mengerutkan kening. Jalu terdiam, menunduk, lalu melangkah setengah mundur. Tapi suara Nadira tiba-tiba pecah, tangannya terangkat lemah. Tidak, dia yang menolongku. Kalau dia tidak ada, mungkin aku sudah jatuh di jalan. Aku butuh dia di sini. Ruangan mendadak hening. Para keluarga saling pandang, wajah mereka memerah menahan malu. Salah satu wanita muda menutup mulut dengan tangan, pura-pura kaget. Astaga, Nadira, kau bicara apa? Dia hanya pengemis yang kebetulan lewat. Jangan membuat kami malu di depan dokter. Jalu menundukkan kepala. Hatinya bergetar, tapi ia tetap berkata pelan. Saya hanya ingin memastikan beliau selamat. Kalau keberadaan saya mengganggu, saya bisa menunggu di luar. Dokter muda menghela napas, lalu menatap keluarga itu dengan sorot profesional. Yang dibutuhkan pasien sekarang adalah ketenangan. Kalau beliau meminta seseorang tetap dekat, sebaiknya kita ikuti dulu. Stres hanya akan memperburuk kondisi janin. Kata-kata itu membuat keluarga Nadira diam sejenak. Mereka akhirnya mundur, meski dengan wajah masam. Jalu berdiri di sudut, menunggu perawat selesai memasang infus di tangan Nadira. Sesekali ia menatap jam dinding yang berdetak lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Beberapa jam kemudian, Nadira tertidur pulas di ranjang perawatan. Dokter menyarankan agar ia tetap dirawat inap setidaknya semalam. Jalu akhirnya diminta keluar ruangan agar pasien bisa beristirahat total. Ia menurut, melangkah ke ruang tunggu yang dingin dengan baju basah yang menempel di kulit. Di ruang tunggu, beberapa keluarga pasien meliriknya dengan raut wajah tidak suka. Ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan menutup hidung. Namun Jalu tidak marah. Ia duduk di kursi plastik yang keras, menundukkan kepala, dan berdoa pelan. Ya Allah, lindungi ibu itu dan anak dalam kandungannya. Kalau memang Engkau izinkan aku menjaga, beri aku kekuatan untuk bertahan. Waktu berjalan pelan. Satu persatu kursi terisi lalu kosong lagi. Lampu neon di atas kepalanya berkelip. Suara sepatu dokter bergema di lantai licin. Hingga akhirnya, seorang suster datang mendekat. Kamu keluarga pasien? Tanyanya dengan nada hati-hati. Jalu tersenyum tipis. Bukan, Bu. Saya hanya menolong di jalan tadi. Beliau minta saya menemani. Suster menatapnya lama, lalu menghela napas. Kalau begitu, tunggu saja di sini. Tapi jangan buat keributan. Pasien sangat lemah. Dia butuh ketenangan. Mengerti? Ya, Bu. Saya mengerti. Suster pergi. Jalu menegakkan tubuh, meski kelaparan mulai mencabik perutnya. Dari tadi ia belum makan apa-apa.
Hanya ada 1 koin 1000 di sakunya. Tak cukup untuk membeli apapun di kantin rumah sakit. Namun rasa lapar itu justru membuatnya semakin sadar betapa kecil dirinya dibandingkan orang-orang kaya yang lalu lalang di koridor. Hingga malam semakin larut, pintu ruangan Nadira terbuka. Seorang dokter keluar, berbicara dengan keluarga besar yang menunggu. Kondisi ibu stabil, tapi beliau butuh perawatan intensif. Jangan sampai ada tekanan psikologis. Kalau ada pertengkaran keluarga, mohon jangan bawa di rumah sakit. Itu bisa membahayakan janin. Seorang pria paruh baya mengangguk, lalu menoleh ke arah Jalu yang masih duduk di kursi tunggu. Tatapannya penuh gengsi, tapi juga ada bayangan rasa malu. Ia mendekat, lalu berdiri tepat di depan Jalu. Dengar, anak muda. Kami berterima kasih kau menolong Nadira. Tapi jangan merasa ini akan membuatmu bagian dari urusan keluarga kami. Begitu dia membaik, kau harus pergi. Mengerti? Jalu mendongak, menatap dengan sorot jernih. Ia tidak marah, tidak pula takut. Saya tidak meminta apa-apa, Pak. Saya hanya ingin memastikan ibu dan anaknya selamat. Setelah itu, saya pergi dengan tenang. Pria itu terdiam sejenak, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di kursi tunggu yang dingin, Jalu kembali bersandar, matanya berat oleh kantuk. Namun sebelum ia terlelap, pintu ruangan Nadira kembali terbuka. Perawat keluar, membawa sebuah catatan. Tuan Jalu, panggilnya lirih. Jalu kaget, mengangkat kepala. Ya, saya. Pasien menanyakanmu. Dia ingin kau masuk sebentar, sebelum tidur lagi. Langkah Jalu goyah saat berdiri. Ia masuk pelan ke ruangan, mendekat keranjang. Nadira sudah terlelap, wajahnya tenang, tapi tangannya terulur ke samping, seakan mencari sesuatu. Jalu mendekat, lalu menyentuh jemarinya pelan. Dan meski dalam tidur, Nadira menggenggam tangannya erat. Air mata Jalu jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, di ruang rumah sakit yang sepi, seorang pemuda gembel membuat janji dalam hati. Ia akan menjaga wanita ini sampai semua badai selesai, meski dunia menganggap dirinya sampah. Karena bagi Jalu, harga diri bukan soal harta, tapi soal seberapa tulus ia bisa melindungi mereka yang rapuh. Dan janji itu akan menjadi awal dari badai baru, badai yang lebih besar dari sekadar hujan malam di depan gerbang Batu Putih. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika rumah sakit itu mulai ramai. Suara roda berangkar beradu dengan lantai licin, panggilan lewat pengeras suara terdengar bergantian, dan aroma karbol menyelimuti udara. Di ruang perawatan, Nadira masih terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangan. Wajahnya pucat, tetapi nafasnya lebih tenang dibanding semalam. Di kursi kecil di pojok ruangan, Jalu masih tertidur dengan posisi meringkuk. Jaket tipisnya basah, menempel di tubuh kurusnya, membuatnya kerap menggigil. Tangannya tetap terulur ke arah ranjang, menggenggam ujung selimut Nadira, seakan takut wanita itu kembali terbuang bila ia lengah. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka pelan. Dua wanita muda masuk dengan langkah hati-hati. Mereka adalah sepupu Nadira yang semalam berdiri di balik gerbang Batu Putih. Tatapan mereka menusuk ke arah Jalu yang masih tertidur. Salah satunya mendekat ke sisi ranjang, menatap wajah Nadira dengan raut dingin. Lihat, bisiknya pada saudaranya. Seorang gembel bisa sampai tidur di ruang perawatan rumah sakit. Semua karena Nadira. Kalau ini diketahui orang luar, nama keluarga bisa hancur. Yang lain mengangguk. Kita harus singkirkan dia. Kalau perlu, pakai alasan apa saja. Tidak mungkin membiarkan pengemis ini menempel terus. Mereka tidak sadar, meski tertidur, Jalu mendengar sayup-sayup suara mereka. Kata-kata, singkirkan, membuat dadanya bergetar. Ia pura-pura tetap terlelap, menahan napas, sementara telinganya menyerap setiap bisikan. Wanita pertama mendekat lebih dekat keranjang. Suaranya kini seperti racun. Kalau Nadira terus membela dia, bisa-bisa aib keluarga makin besar. Kita harus yakinkan paman. Nanti sore, kita panggil petugas keamanan rumah sakit, kita bilang Jalu mencuri barang pasien. Dengan begitu, dia diusir dengan sendirinya. Wanita kedua tersenyum miring, matanya berkilat puas. Bagus. Dan kalau perlu, kita beri sedikit uang pada satpam supaya lebih cepat. Tak ada yang akan membela seorang gembel kotor. Setelah itu mereka pergi, pintu ditutup kembali.
Suara langkah mereka menghilang di koridor. Jalu perlahan membuka mata. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia menatap Nadira yang masih tidur. Wajahnya tampak damai. Tidak tahu apa yang direncanakan keluarganya. Jalu mengepalkan tangan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak boleh mundur. Aku tidak boleh biarkan mereka melukai wanita ini lagi, bisiknya dalam hati. Menjelang siang, Nadira terbangun. Cahaya matahari menembus jendela besar, memantul di lantai putih. Ia menoleh ke samping dan mendapati Jalu yang duduk di kursi. Wajahnya serius. Kau belum makan, kan? Tanya Nadira lirih. Jalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sehat. Namun Nadira menatapnya lama, lalu merogoh laci kecil di samping ranjang. Di sana ada dompet yang masih berisi beberapa lembar uang. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkannya pada Jalu. Ambil ini. Belilah makanan. Kau tidak bisa menjaga aku kalau tubuhmu sendiri lemah. Jalu menunduk. Hatinya berperang. Seumur hidup, ia sering diusir ketika mendekati uang orang kaya. Namun kali ini, tatapan Nadira penuh ketulusan. Ia akhirnya menerima selembar kecil, cukup untuk sekadar mengisi perut. Terima kasih. Saya janji kembali sebelum ibu merasa sendirian. Nadira tersenyum samar, lalu kembali bersandar di bantal. Aku percaya padamu. Di kantin rumah sakit, Jalu membeli sepiring nasi sederhana dengan lauk tempe. Saat ia duduk di sudut, bisikan orang-orang terdengar lagi. Itu si Jalu, kan? Anak jalanan itu. Kok bisa masuk sampai ke ruang pasien keluarga kaya? Jangan-jangan memang ada skandal di dalam. Jalu menunduk, mencoba mengabaikan semua. Namun di sudut matanya, ia melihat dua sepupu Nadira berbicara dengan seorang satpam. Mereka menyerahkan sesuatu, mungkin uang. Satpam itu mengangguk, wajahnya ragu, tapi akhirnya menerima. Jalu tahu rencana itu sudah mulai dijalankan. Ia buru-buru menghabiskan makan, lalu kembali ke lantai atas. Namun begitu ia mendekati ruangan Nadira, satpam tadi sudah berdiri di depan pintu dengan wajah keras. Maaf, kau tidak bisa masuk lagi. Ada laporan barang pasien hilang. Kau yang dituduh mengambil. Jalu terperangah. Apa? Saya tidak pernah menyentuh apapun selain selimutnya. Satpam itu mendengus. Jangan banyak alasan. Aku hanya jalankan tugas. Pergi dari sini sebelum masalah makin besar. Jalu mencoba menjelaskan, namun sorot mata satpam itu dingin. Saat situasi makin tegang, tiba-tiba suara Nadira terdengar dari dalam. Jalu, di mana kau? Masuklah. Satpam kaget, menoleh ke arah pintu. Nadira yang lemah memaksa duduk di ranjang. Wajahnya pucat tapi suaranya jelas. Biarkan dia masuk. Kalau tidak, aku akan lapor langsung ke dokter kepala. Aku tahu siapa yang ingin menjebaknya. Ruangan mendadak hening. Satpam itu gelisah, lalu mundur perlahan. Jalu akhirnya bisa masuk, menunduk hormat pada Nadira. Maaf, Bu. Saya membuat ibu harus marah lagi. Nadira menggeleng, menahan air mata. Bukan kau yang salah. Kau satu-satunya yang ada di sisiku saat semua meninggalkan. Jangan pergi, Jalu. Aku butuhmu. Kata-kata itu membuat dada Jalu penuh hangat. Meski ia sadar bahaya makin dekat. Ia berjanji dalam hati, meski keluarga Nadira menabur jebakan, ia tidak akan mundur. Ia akan tetap berdiri di samping wanita yang pernah ditendang keluarganya sendiri. Sore itu, dua sepupu Nadira kembali datang. Wajah mereka merah karena malu. Dokter kepala memanggil mereka, menanyakan tentang laporan palsu kehilangan barang. Satpam yang menerima uang juga dipanggil. Wajahnya pucat ketika diminta bicara jujur. Perlahan, kebenaran terkuak. Nadira menatap mereka dengan sorot penuh luka. Kenapa kalian tega? Aku sudah cukup sakit. Kenapa masih ingin menghancurkan orang yang menolongku? Mereka terdiam, tak bisa menjawab. Sorot mata para perawat yang ikut menyaksikan penuh kecurigaan. Nama keluarga kaya itu, yang biasanya harum di rumah sakit, kini ternodai oleh ulah mereka sendiri. Jalu hanya berdiri di samping ranjang. Tubuhnya masih basah dan kurus, tetapi matanya berkilat tegas. Ia tahu,
Badai baru saja dimulai. Keluarga Nadira tidak akan berhenti begitu saja. Namun ia sudah bersumpah, lebih baik tubuhnya hancur daripada melihat wanita itu kembali terbuang di jalan. Dan malam itu, di balik kaca ruang perawatan, rencana busuk keluarga mulai runtuh satu demi satu. Namun dendam mereka justru semakin dalam, siap meledak kapan saja. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang merayap masuk lewat jendela rumah sakit. Di dalam ruang perawatan, Nadira sudah tertidur, meski wajahnya masih pucat. Selang infus meneteskan cairan pelan, menyalurkan kekuatan untuk mempertahankan janin di dalam perutnya. Di kursi kecil di samping ranjang, Jalu duduk terjaga. Matanya sembab, tetapi ia menolak menyerah pada kantuk. Ia baru saja menarik napas panjang ketika pintu ruangan terbuka. 4 pria berseragam hitam masuk dengan langkah mantap. Mereka bukan petugas rumah sakit, melainkan pengawal keluarga besar Nadira. Wajah mereka keras, matanya tajam. Di belakang mereka, seorang paman tua berdiri dengan jas mahal, tangannya bersedekap. Anak muda, suara paman itu berat, syarat kuasa. Kami sudah berterima kasih atas pertolonganmu. Tapi sekarang urusan ini harus ditangani keluarga. Mulai malam ini, Nadira dipindahkan ke rumah sakit swasta milik kerabat kami. Kau tidak perlu ikut campur lagi. Jalu berdiri pelan, tubuhnya kaku, tapi sorot matanya jernih. Tuan, dia masih lemah. Dokter bilang jangan ada tekanan. Kalau dipindahkan mendadak, itu bisa berbahaya bagi ibu dan bayi. Salah satu pengawal melangkah maju, mendengus sinis. Berani sekali pengemis mengajariku soal kesehatan. Jangan banyak bicara. Singkir dari sini. Jalu tetap berdiri di sisi ranjang, menatap Nadira yang mulai gelisah meski tertidur. Seolah instingnya merasakan ada bahaya. Tangannya bergerak pelan, mencari sesuatu. Jalu meraih tangan itu, menggenggamnya lembut. Tenang, Bu. Saya di sini. Paman tua maju selangkah. Suaranya meninggi. Kau kira kau siapa? Hanya karena dia menyebut namamu, kau merasa punya hak berdiri di sini? Dengarkan baik-baik, kau tidak punya apa-apa. Tidak harta, tidak nama, tidak kuasa. Dunia ini hanya mendengar mereka yang beruang. Dan itu bukan dirimu. Kata-kata itu menusuk telinga Jalu, tapi ia tidak goyah. Ia menarik napas dalam, lalu menatap lurus pada paman tua itu. Saya memang tidak punya apa-apa. Tapi Allah memberi saya hati. Dan hati ini tidak rela melihat seorang ibu diperlakukan seperti barang buangan. Keheningan menegangkan memenuhi ruangan. Para pengawal saling pandang, lalu mendekat. Mereka jelas siap memaksa. Namun sebelum mereka sempat menyentuh Nadira, pintu kembali terbuka. Dokter muda yang semalam merawat Nadira masuk bersama 2 perawat. Wajahnya tegang, suaranya tajam. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Pasien dalam kondisi lemah, tidak boleh dipindahkan sembarangan. Jika kalian tetap memaksa, saya akan lapor pada direktur rumah sakit. Paman tua menoleh, wajahnya mengeras. Kau tidak tahu siapa kami. Dokter muda tidak mundur. Saya tidak peduli. Selama pasien dirawat di sini, tanggung jawabnya ada pada kami. Dan saya dengar jelas, pasien sendiri meminta pria itu tetap di sisinya. Itu hak pasien. Kalian tidak bisa seenaknya memutuskan. Suasana makin panas. Para pengawal maju, tapi perawat berlari keluar, memanggil satpam rumah sakit. Beberapa menit kemudian, 2 satpam masuk, meski wajah mereka gugup. Ketegangan itu membuat udara terasa berat, seperti langit sebelum badai. Nadira tiba-tiba membuka mata. Suaranya lemah, tapi cukup untuk menghentikan semua gerakan. Berhenti, tolong, jangan ribut. Semua menoleh. Nadira menatap paman tua dengan mata basah. Aku tidak mau dipindahkan. Aku ingin tetap di sini. Aku hanya percaya pada dokter ini dan Jalu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam. Wajah paman tua memerah, gengsi tercabik di depan begitu banyak orang. Ia ingin membantah, tapi tatapan Nadira terlalu kuat. Ada luka di sana, luka yang selama ini disembunyikan oleh nama keluarga. Dengan rahang mengeras, paman tua melambaikan tangan. Baik, kalau itu maumu, biarlah. Tapi ingat,
Keputusan ini akan kau tanggung sendiri. Ia berbalik, para pengawal mengikutinya keluar dengan langkah berat. Ruangan kembali sunyi. Hanya tersisa dengung mesin infus dan detak jam dinding. Jalu menghela napas panjang, tubuhnya akhirnya gemetar setelah menahan ketegangan. Dokter muda mendekat, menepuk bahunya. Kau sudah lakukan yang benar. Jangan tinggalkan dia sendirian. Jalu mengangguk. Saya janji, Dok. Saya akan tetap di sini. Malam itu, setelah semua tenang, Jalu duduk kembali di kursi samping ranjang. Nadira menatapnya dengan mata sayu. Kau tahu, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan cari cara lain. Jalu tersenyum kecil, meski hatinya berat. Biarkan. Selama saya bisa berdiri di sini, saya tidak akan biarkan ibu jatuh lagi. Air mata Nadira menetes, bukan karena sakit, tapi karena merasa ada yang benar-benar tulus menjaganya. Untuk pertama kali sejak ditendang keluar dari rumah mewahnya, ia merasa aman. Di luar jendela, hujan turun lagi, pelan tapi pasti. Langit malam seperti menyaksikan sumpah seorang pemuda gembel yang tak punya apa-apa, tapi berani menantang kuasa sebuah keluarga kaya. Dan malam itu, Jalu sadar, jalan di depannya akan semakin berat. Namun ia tidak gentar, karena di sisi Nadira, ia menemukan arti kehormatan yang lebih tinggi dari harta. Malam merayap semakin dalam. Lampu neon di langit-langit ruang perawatan berkelip. Bayangannya jatuh di wajah pucat Nadira. Tangan yang kurus itu menggenggam lengan Jalu lebih erat. Nafasnya pendek-pendek, keringat dingin membasahi pelipis. Perutku, sakit sekali, bisiknya, matanya merintih. Jalu segera menoleh ke arah tombol darurat, menekannya dengan panik. Dalam hitungan detik, dokter muda dan perawat masuk. Monitor detak jantung janin dipasang, bunyinya menderu, grafiknya menurun. Ini bahaya. Tekanan darahnya turun, janin butuh oksigen. Kita harus persiapkan operasi darurat, ujar dokter muda dengan wajah serius. Nadira menatapnya lemah. Lakukan, selamatkan anakku. Namun belum sempat dokter bergerak, pintu ruangan terbuka keras. Paman tua bersama dua sepupu Nadira masuk dengan wajah dingin. Tidak ada operasi. Kami tidak izinkan. Kalau ada masalah, kami punya rumah sakit sendiri yang lebih layak. Dokter muda terkejut. Tapi ini darurat. Kalau ditunda, bisa berbahaya bagi ibu dan janin. Paman tua mendengus. Aku bilang tidak. Kami tidak percaya pada rumah sakit negeri macam ini. Tunggu sampai kami pindahkan besok pagi. Jalu maju selangkah, darahnya mendidih. Kalau menunggu besok, dia bisa kehilangan nyawa. Jangan jadikan harga diri lebih penting dari nyawa. Sepupu Nadira menatap sinis. Diam kau, gembel. Kau tidak paham apa-apa. Dokter muda menoleh pada Jalu, ragu. Ia terjepit antara aturan dan kondisi pasien. Jalu mengepalkan tangan, lalu menunduk di sisi Nadira, berbisik di telinganya. Ibu, kuatlah. Saya akan cari cara. Saya janji anakmu selamat. Air mata Nadira menetes. Tangannya menggenggam semakin kuat, seakan menyerahkan hidupnya pada pemuda yang tak punya apa-apa itu. Begitu keluar dari ruangan, Jalu berlari di koridor rumah sakit, kakinya menapak lantai basah. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Ia harus mencari seseorang yang bisa membantu, yang berani melawan tekanan keluarga kaya itu. Di meja informasi, ia bertemu kepala perawat, seorang wanita paruh baya dengan mata tegas. Bu, tolong. Pasien hamil di kamar 307 butuh operasi darurat. Tapi keluarganya melarang. Kalau ditunda, bisa berbahaya. Kepala perawat terdiam, wajahnya berubah muram. Nak, aku tahu mereka. Keluarga itu selalu pakai kuasa. Kami takut kehilangan pekerjaan kalau melawan. Lalu apa artinya sumpah kalian sebagai perawat? Jalu bersuara lantang, matanya basah. Kalau seorang ibu mati hanya karena takut pada orang kaya, lalu apa gunanya semua ini? Kata-kata itu mengguncang. Kepala perawat menutup mata, menarik napas panjang. Baik, aku akan bicara pada dokter kepala. Tapi kau harus siap. Kalau mereka marah, bukan hanya kami, kau pun bisa diusir. Aku tidak peduli. Asal ibu itu selamat. Beberapa menit kemudian,
dokter kepala rumah sakit muncul. Wajahnya tua dan berwibawa. Ia mendengar laporan cepat dari dokter muda. Setelah itu, ia masuk ruangan tanpa ragu. Operasi segera dilakukan. Ini tanggung jawab saya. Kalau keluarga ingin menggugat, silakan gugat saya. Paman tua membeku. Ia ingin membantah, tapi dokter kepala terlalu berwibawa. Ia hanya bisa menggeram, kalian akan menyesal. Namun keputusan sudah diambil. Nadira segera dipindahkan ke ruang operasi. Jalu menunggu di luar, hatinya bergetar hebat. Ia menengadahkan wajah, berdoa dalam hati. Ya Allah, selamatkan dia. Jangan biarkan nyawa yang tak bersalah ini hilang. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Lampu merah menyala, tanda proses sedang berlangsung. Di luar, Jalu berdiri tegak, kedua tangannya saling meremas. Nafasnya tak teratur. Waktu berjalan lambat. 15 menit terasa seperti seabad. Suara sepupu Nadira terdengar mengejek dari kursi tunggu. Kalau ibunya mati, kita tahu siapa yang harus disalahkan. Pengemis itu. Jalu tidak menoleh. Ia memejamkan mata, mengulang doa berkali-kali. Perutnya masih kosong, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya lebih kuat dari apapun. Tiba-tiba pintu terbuka sebentar, seorang perawat keluar. Kondisi kritis, pasien kehilangan banyak darah. Kami butuh donor segera, golongan darah B. Semua keluarga terdiam. Sepupu Nadira saling menoleh, paman tua menggeleng. Aku tidak bisa. Golonganku berbeda. Tanpa pikir panjang, Jalu maju. Periksa darahku. Kalau cocok, ambil semuanya. Asal ibu itu selamat. Perawat kaget, tapi segera membawa Jalu ke ruang donor. Hasil cepat menunjukkan darahnya cocok. Ia langsung didudukan, jarum menusuk lengan kurusnya. Darahnya mengalir masuk ke kantung, lalu dikirim ke ruang operasi. Saat tubuhnya mulai lemah, Jalu tersenyum kecil. Ya Allah, terimalah pengorbanan kecil ini. Selamatkan dia, selamatkan bayinya. Waktu berjalan. Pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter muda keluar dengan wajah lelah. Namun matanya berbinar. Ibu selamat. Bayinya lahir dengan tangisan yang kuat. Tangisan bayi terdengar memenuhi lorong, membuat semua orang terdiam. Nadira masih lemah, tapi hidup. Bayi kecil itu menangis seolah menjadi saksi bahwa perjuangan tidak sia-sia. Sepupu Nadira ternganga, paman tua memalingkan wajah. Mereka tidak bisa menyangkal. Justru darah seorang gembel yang menyelamatkan cucu keluarga kaya itu. Jalu, meski tubuhnya lemah karena donor darah, tersenyum lega. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Beberapa perawat yang menyaksikan menatapnya dengan hormat. Bisikan warga rumah sakit menyebar cepat. Kabar tentang pemuda miskin yang menyelamatkan nyawa wanita kaya dan bayinya. Nama Jalu yang dulu dianggap sampah kini bergema penuh hormat. Beberapa hari berlalu. Nadira pulih perlahan, bayinya sehat dan mungil. Ia tidak pernah melepas tangan Jalu yang setia menemaninya. Di mata Nadira, Jalu bukan lagi sekadar penolong, tapi penjaga yang tulus. Kabar tentang peristiwa itu menyebar ke seluruh kota. Warga ramai membicarakan betapa keluarga kaya tega menendang Nadira keluar, dan betapa seorang gembel justru menjadi pahlawan. Nama keluarga itu tercoreng, bisnis mereka ditinggalkan banyak orang. Suatu siang, paman tua datang ke rumah sakit dengan wajah muram. Ia berdiri di depan Jalu yang tengah menjaga bayi Nadira. Aku salah menilaimu. Maafkan kami. Jalu hanya menunduk, tidak membalas dengan kata-kata. Karena bagi dirinya, maaf manusia tidak sepenting keridhaan Allah. Nadira menatap Jalu dengan air mata. Kalau bukan karena kau, aku dan anakku mungkin sudah tiada. Mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi. Aku akan menjagamu, seperti kau menjagaku. Dan di ruangan rumah sakit itu, di antara bau karbol dan cahaya putih, seorang pemuda gembel yang dulu tak dianggap akhirnya berdiri tegak. Ia bukan lagi sampah masyarakat, melainkan bukti hidup bahwa kehormatan sejati bukan diukur dari harta, melainkan dari ketulusan hati. Cerita itu berakhir dengan tangisan bayi yang menjadi nyanyian kemenangan. Nyanyian tentang seorang miskin yang berani, seorang wanita yang selamat,
dan sebuah keluarga kaya yang akhirnya menuai karma dari keserakahan mereka sendiri.